Istilah Abhidhamma ini ada dua hal. Pertama adalah mengacu pada nilai-nilai dharma yang lebih tinggi daripada dharma secara umum. Yaitu kalau dharma secara umum itu nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai luhur yang masih berkaitan dengan kebenaran duniawi. Masih ada seseorang yang mendengar demikian, berlatih demikian, mencapai demikian. Nah, ini masih ada konteks orang, ya, seseorang yang mencapai. Nah, ini namanya adalah dharma yang biasanya secara umum disuta. Sedangkan Abhidhamma, istilah Abhidhamma itu adalah hal-hal yang mengandung permaknaan sabhawa. Sabhawa itu artinya keberadaan yang secara alamiahnya. Saya nggak tahu istilah alamiah ini sudah mewakili atau belum untuk kata sabhawa. Tapi itu yang paling bisa dipakai. Nah, sabhawa dhamma artinya ya sabhawa dhamma itu sesuatu yang memang ada demikian. Nah, dan di sini pembahasannya itu sudah bebas dari istilah-istilah yang mengarah pada kebenaran duniawi. Yaitu misalnya sudah tidak ada orang, tidak ada siapa, tidak ada siapa yang mendengar, berlatih, mencapai, sudah tidak ada. Hanya saja, nah ini masih dalam kondisi yang diberikan juga cara bagaimana mencapainya. Nah, ini maksudnya Abhidhamma di sini, satu sisi. Dan pengertian seperti ini, Abhidhamma yang punya pengertian seperti ini, itu ada sejak ya barangkali sebelum Abhidhamma yang maksudnya pustaka Abhidhamma itu muncul. Ya, satu istilah lagi adalah maksudnya satu hal lagi, sisi lagi Abhidhamma mengacu khusus pada pustaka suci Abhidhamma Pitaka. Di sana memang ada dijabarkan sangat rinci, sangat detail dan ya luar biasa. Yang hanya ada berapa itu? Semuanya. Ya, 7. Nah, 7 itu ada berapa buku? Nggak tahu. Ya sesungguhnya Abhidhamma yang ada sekian buku itu hanya ringkasannya di Abhidhamma Pitaka. Kalau mau ditulis itu 200 buku lagi tidak cukup. 1000 jilid buku lagi tidak cukup. 2000 jilid buku lagi tidak cukup. Itu disingkat-singkat. Selesai sampai sini nanti dilanjutkan sendiri yang membaca itu. Nah, ini adalah pemberitahuan tentang perwujudan-perwujudan yang secara alamiahnya itu ada, sebatas menunjukkan perwujudan yang secara alamiahnya ada, tanpa dibarengi dengan bagaimana mencapainya di Abhidhamma Pitaka itu. Dan di Abhidhamma Pitaka ini sesungguhnya adalah boleh dikatakan sebagai rincian atau penjelasan di Samyutta Nikaya, Sutta juga, yaitu yang hubungan dengan khandha, ya, khandha wagga, satu lagi ayatana kalau nggak salah ya. Terus satu lagi apa itu, ada 3 atau 4. Nah itu ada di sana yang
itu sudah abhidhamma. Dan abhidhamma yang artinya dharma luhur, yaitu keberadaan sesuai dengan naturalnya, sebawanya itu, terdapat banyak sekali di Sutta Pitaka. Bukan melulu yang namanya abhidhamma itu ada di Abhidhamma Pitaka. Dan di Sutta Pitaka itu dalam mencapai abhidhamma ini, nah dijelaskan bagaimana sih caranya. Termasuk Mahasatipatthana Sutta, nah yang Dhammanupassana itu juga abhidhamma semuanya, sudah tidak ada makhluk, tidak ada jiwa. Nah itu sesungguhnya adalah abhidhamma sudah. Nah sedangkan Abhidhamma Pitaka itu penjelasan lebih lanjut, lebih rinci dari yang ada di Sutta Pitaka, ya khususnya yang ada di Samyutta Nikaya, Khandawagga, Ayatana Wagga, satu lagi itu apa? Nah ini adalah permaknaan Abhidhamma begitu. Nah ini ada dua hal, jadi jangan berpikir kalau abhidhamma itu yang dimaksud adalah melulu Abhidhamma Pitaka. Soalnya apa? Nah, ada disebutkan, seseorang tidak mungkin mencapai kesucian jika belum mengerti abhidhamma. Ini tidak salah, tetapi perlu penjelasan lebih spesifik, bahwasanya abhidhamma di sini tidak harus seperti yang tertulis di Abhidhamma Pitaka, meskipun ujung-ujungnya juga nanti ke sana. Oleh karena apa? Di Sutta Pitaka sendiri itu banyak sekali terdapat ajaran-ajaran yang menjelaskan tentang sabhawa dhamma, keberadaan yang alamiahnya seperti apa. Abhidhamma bisa sampai ke kita sampai sekarang, ceritanya itu Bhante Sariputta yang mendapat tahu dari Sang Buddha, betul ya? Nah, dilanjutkan ke murid beliau, kalau tidak salah satunya itu adalah Bhante Subhuti. Ya, kalau tidak salah ya, saya kurang begitu tahu banyak tentang hal ini. Artinya, ya, itu setelah Bhante Sariputta mencapai kesucian arahata atau belum mencapai? Sesudah. Sehingga, jika yang dimaksudkan bahwa seseorang yang mencapai kesucian itu harus mengerti abhidhamma dalam arti mengerti Abhidhamma Pitaka, bagaimana mungkin Bhante Sariputta mengerti itu bisa mencapai kesucian kalau Abhidhamma Pitakanya sendiri baru beliau terima setelah beliau mencapai kesucian? Ya, betul ya. Tidak ada yang bisa mencapai dharma, mencapai kesucian sebelum Abhidhamma Pitaka itu betul-betul dibabarkan oleh Sang Buddha. Termasuk Bhante Kondanya Pancawaggiya, Bhante Mahakasapa, ya Bhante Yasa, dan lain-lain dan sebagainya, termasuk Bhante Kasapa, 3 bersaudara, dan sekian banyak murid-muridnya. Tidak akan ada kemungkinan mencapai kesucian. Abhidhamma baru disampaikan Sang Buddha sekian waktu. Ya. Tahun ke-7 ya. Tahun keberapa? Tahun ke-7. Dalam waktu 7 tahun itu sudah banyak biku yang mencapai kesucian. Nah, ini permaknaan abhidhamma di sini. Nah, sutta-sutta dalam arti nilai-nilai bajik yang masih ada konsep duniawi itu yang pertengahan. Dharma-dharma yang sudah tidak mengandung konsep duniawi, hanya membahas soal sabhawa dharma, namanya abhidhamma.
Dan biasanya itu disertai dengan pemahaman yang mendalam, yaitu tentang anicca, dukkha, anatta saja. Demi apa? Demi 4 kebenaran Arya. Yaitu apa? Mengerti ini adalah derita, mengerti ini adalah kemunculan derita, mengerti ini adalah kepadaman derita, mengerti ini adalah jalan menuju ke kepadaman derita. Nah, tujuannya untuk itu, uh, uh, untuk memahami dharma yang sesungguhnya dengan pengertian yang sesungguhnya, artinya sesungguhnya itu senyatanya, secara mutlaknya, secara transendennya. Ini jauh lebih tinggi daripada ayo berdana, ayo menjalankan sila, punya hiri, punya utapaya, malu berbuat buruk, takut berbuat buruk. Ini dharma. Dan ini dua-duanya ada di dalam sutta. Begitu, baik dharma ataupun abhidharma itu. Seluruh yang ada di abhidhamma, yang dipelajari Abhidhamma Pitaka itu, kuncinya hanya satu kok. Bagaimana mengerti bahwa rincian 4 hal itu, rupa, cita, cetasika, dan nibbana itu adalah keberadaan tidak ada diri. Selesai. Jika yang ini ditinggalkan dan mengerti itu sebagai itu, tidak mencapai apa yang dipelajari, apa yang dimaksud, apa yang dituju dalam belajar Abhidhamma Pitaka itu. Jika mengerti itu sebagai itu, dalam arti ada esensi, ada inti, ada kebenaran yang mutlak keberadaannya, cita sebagai cita, cetasika sebagai cetasika, keserakahan sebagai keserakahan. Ini fail namanya, belajar yang fail, belajar yang gagal. Nah, rincian-rincian itu dibuat supaya memudahkan orang-orang yang punya kecenderungan pada didik, ya, punya pandangan-pandangan keliru, ya. Itu bisa lebih rinci, lebih jeli, lebih cermat, lebih detail dalam memahami. Sekecil apapun itu adalah tidak ada inti, yang kosong, semu, tidak berpemilik, dan di luar kuasa. Nah, itu sebatas pengetahuan, ya, pemberitahuan tambahan, ya, terkait dengan, ya, jangan sampai kita itu salah mengerti istilah abhidhamma. Saya bukannya mau atau punya semacam agenda untuk mendiskreditkan Abhidhamma Pitaka, sama sekali tidak ada. Ini adalah kenyataan seperti demikian itu. Dan itu saya tekankan, belajar Abhidhamma Pitaka itu baik tidak, sangat-sangat baik. Tetapi istilah Abhidhamma yang Sang Buddha maksud bukan melulu atau hanya mengacu ke Abhidhamma Pitaka. Di sutta banyak sekali. Dan yang dimaksud Sang Buddha Abhidhamma itu sesungguhnya adalah, terlepas dari Abhidhamma Pitaka itu dibabarkan oleh beliau ataukah tidak. Tetapi Abhidhamma nyata sudah beliau babarkan. Tanpa membabarkan Abhidhamma tidak ada yang mencapai kesucian.